Dino Pak? Wama indal mu'tazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Maju boleh. Adalah madah menentangnya. Muka kan nak pembahasan cik masalah masalah tu. Manyakeun annal husna mayudahu alih wal kabeh mayudahu alih. Nyan nyo madah nentang ni. Tapi muka kan mayudahu alih nyan mencakupi kepada perbuatan Allah Taala. Sesuatu yang itu mayudahu alih. Jadi madah ini muka juga. Yang di sini kan hana tercakup kepada perbuatan Allah Taala. Artikan bicara bil madihi wasawab. Jadi benar. Aku nakama ataupun kana pembagian lain lo. Boleh. Husna itu yang mencakup perbuatan Allah ataukah madah yang mencakup perbuatan Allah? Husna mencakup perbuatan Allah. Mayum lahu alih dan mayum lahu alih. Oh, ya beda mana aja ya. Mana kalau ukur dulu lah. Tim dah pegah beda. Berbuah pembagian ni. Pembagian husna kabeh. Dah kalau ukur dan hatta naba'asa Rasul yang dalam ayatnya memang diri seorang hamba yang diutuskan untuk menyampaikan kitab ataupun memang kitab diri kitab orang sendiri. Ya Rasul Nabi para rasul yang diutuskan. Berarti misalnya para nabi yang kan untuk menyampaikan kitab yang para nabi kan dengan bukan secara perantara rasul tapi diri rom seilham dari Allah. Apakah maksudnya dikerjakan atau yang diilhamkan ya tanpa perantara seorang pemutus? Kemudian apakah diberikan pahala? Misalnya para nabian kan Nabi berasul. Nabi tidak diperintahkan untuk tablet yang memiliki umat. Tapi kitab yang banggoyannya, yang diwajibkan karena nabinya mesti berperang sembahyang duha. Ya. Apakah sembahyang duha yang mengerjakan apakah goen disawabkan? Ya disawabkan. Tapi bukan yang terdapat dan bukan perantara rasul. Yang kan lagi kami tentang lahir ayat bisa hatta la asar rasulna. Di sini kan kan untuk sampai hukumnya kan hanya perantara rasul. Ya. Hatta naf'asa rasulah. Tapi memang rasulnya kepada langsung dari ilham Allah Taala. Misalnya rasulnya apakah misalnya kan di akhir mana hakikat roh ini misalnya kan di akhir mana majak. Ya wa ma kunna bimu'adzibina umat. Kami tidak akan mengazabkan umat. Hai, mana sih kah? Nak taruh mentang. Hai, cara jalan keluar sih. Wa ma kunna bimu'adzibina, mu'azzibi adalah tidak umum, tapi khusus pada umat yang diutus Rasul. Ini bisa umat yang diutuskan Rasul tersebut. Apakah maksud Rasul sini bisa yang dimaksudkan disertakan dengan hukum? Rasul yang disertakan dengan putra yang kebetulan Rasul yang itu lagi kita. Sebab tu na umat, tapi bisa Rasul lah ni. Rasul kagak angkat. Yang kedua bisa kitab yang diturunkan bisa hana ni kagak ada. Tapi mentang hukum yang macam melekat di dalam jiwanya. Misalnya hukum yang diturunkan dari nenek moyang. Yang hukumnya apakah ditaklifkan pada dunia? Itulah ditaklifkan apabila mentang hukum dalam dunia. Berbeda antara apabila dihukum ke hanalir. Itulah disebut dengan orang yang meninggal pada masa tersebut disebut dengan ahli fatarah. Berarti Rasulullah yang berarti disertakan dengan yang diturunkan dunia. Yang dan dicarakan harus sampai. Jadi bukan semata-mata sampai diutuskan Rasul. Ada pula orang yang telah diutuskan Rasul tapi tidak ditaklifkan mengapa belum sampai dakwah Rasul kepada orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah? Wa amma indal mu'tazilah fa hukmu muta'alliqun bihi ay ta'allukan tanjizian qabla al-bi'tsah. Adapun di sisi Mu'tazilah, tunggu. Hai.
Baik main bola aku karu. Gah baik main bola. Wa amma indal mu'tazilah fal hukmu muta'alliqun bihi ta'allukan tanjiziyan qabla al-bi'sah. Fa innahum ja'alul aqla hakiman fil af'ali qabla al-bi'sah. Fama qadha bihi fi syai'in minha daruriyyin katanafusi fil hawa aw ikhtiyariyyin li khususihi bi an adraka fihi maslahatan aw mafsadatan aw intifa'ahuma fa amru qada'ihi fihi zahirun. Wa huwa anna daruriyya maqtu'un bi ibahatihi wal ikhtiyariyya li khususihi yang kasimu ila aqsamil khamsati al haramu wa ghairuhu li'annahu in istamala ala mafsadatin fi'luhu fa haramun ka zulmi aw tarkuhu fa wajibun kal adli wa illa fa in istamala ala maslahatin fi'luhu fa mandubun kal ihsani wa tarkuhu fa makruhun wa in lam yastamil ala mafsadatin wala maslahatin fa mubahun. Jadi pembahasan sebelumnya jelaskan bahwa tidak ada hukum yang ta'alluq dengan perbuatan mukallaf sebagai ta'alluq yang tanjizi sebelum diutusnya Rasul. Karena ada ayat yang menyatakan tentang ternafinya lazim hukum, yaitu taratub sawab dan taratub iqab. Akan tetapi urusan tersebut diserahkan tertawakuf kepada datang syarak. Adapun di sisi Mu'tazilah, niscaya maka bermula hukum itu muta'alluq ia bihi dengannya perbuatan mukallaf ta'allukan tanjizian qablal biasa. Mu'tazilah mengatakan bahwa hukum akan ta'alluq dengan perbuatan mukallaf ta'alluq tanjizian qablal biasa, sebelum biasa. Walaupun Nabi belum diutuskan, maka telah ta'alluq hukum wajib, nadab, mubah, kiraha dan haram kepada perbuatan mukallaf. Sehingga dikarenakan hukum tetap ta'alluq kepada perbuatan mukallaf walaupun Rasul belum diutus, sehingga konsekuensinya adalah seorang yang meninggal sebelum diutusnya Nabi tetap akan dipertanyakan, dipersoalkan, diazabkan, diberi pahalakan hari akhirat. Mengapa? Karena hukum ta'alluq dengan perbuatan mukallaf sebelum diutusnya Rasul. Oke. Itulah konsekuensinya. Oke. Mengapa alasan Mu'tazilah sehingga mereka mengatakan bahwa hukum ta'alluq dengan perbuatan mukallaf ta'alluq tanjizi sebelum biasa? Fa innahum fa ta'lil, karena bahwa sungguh mereka itu jalu menjadi oleh mereka itu akal akan akal hakiman sebagai hakim fil af'al qabla biasa. Karena mereka menjadikan akal sebagai hakim pada perbuatan-perbuatan sebelum biasa. Sebelum biasa, akal sudah dapat menghakimi ini adalah perbuatan wajib, ini adalah perkataan mubah, ini adalah perbuatan yang haram, ini adalah perbuatan yang sunnah. Oke? Karena mereka menjadikan akal sebagai hakim. Dikarenakan mereka menjadikan akal sebagai hakim, akal tetap dapat menghukumi walaupun belum datangnya syarak. Oke? Fama qadha bihi fi syai'in minha daruriyyan katanafusi fil hawa, maka bermula barang mawaqi' ala hukum, maka bermula hukum qadha yang diputuskan, yang ditunai ia akal bihi dengannya hukum. Qadha artinya idrak. Maka bermula hukum yang diidrak ianya akal bihi dengannya hukum fi syai'in pada syai'in, ai perbuatan, syai'an perbuatan, pada satu perbuatan minha daripadanya segala perbuatan-perbuatan daruriyin yang daruri. Karena apa saja yang diputuskan oleh akal pada perbuatan-perbuatan yang daruri, jawabnya jawab dah. Katanafusi fil hawa, seperti bernafas fil hawa pada udara. Jadi daruri dipakai kepada tiga makna. Daruri ada dipakaikan kepada makna mukrah alih. Ada yang dipakaikan kepada mukrah alih. Yang kedua,
daruri ada dipakaikan kepada makna ma la qudrata ala fi'lihi wa tarkihi. Jadi yang kedua, daruri ada dipakaikan kepada makna ma la qudrata ala fi'lihi wa la tarkihi. Wa tarkihi. Ma la qudrata ala fi'lihi wa tarkihi. Itu adalah makna kudrah yang kedua. Yang ketiga adalah sesuatu kuluma tad'ul hajatu ilaihi da'atan tammatan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh jiwa. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh jiwa. Dan itu merupakan sesuatu yang ta'aluk kudrah si hamba. Yang ketiga, ma tad'u kuluma tad'u ilaihi hajatu kuluma tad'ul hajatu ilaihi kuluma tad'ul hajatu ilaihi da'atan tammatan. Suatu yang diseru oleh yang dituntut oleh hajat sebagai tuntutan yang sempurna. Jadi daruri ada 3 makna. Yang pertama adalah mukrah alih. Yang kedua adalah mala kudrata ala fi'lihi wa tarkihi. Sesuatu yang tidak ada kemampuan, tidak ada kudrah bagi si hamba untuk mengerjakan dan untuk meninggalkan. Itu adalah daruri. Yang ketiga, ada makna daruri adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh jiwa, tapi dia ta'aluk dengan kudrah si hamba. Seperti bernafas pada hawa. Bernafas pada hawa, apakah memiliki kemampuan bagi si hamba? Apakah memiliki kemampuan? Ada kudrah si hamba. Detak jantung, apakah ada kudrah bagi si hamba? Aliran darah, apakah ada kudrah bagi si hamba? Jadron untuk menghentikan detak jantung. Sama dengan detak jantung dan aliran darah, itu adalah tidak ada kudrah bagi si hamba. Daruri yang dimaksudkan oleh Imam Zakaria Ansari itulah daruri dengan makna yang ketiga, yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh si hamba. Mengapa bukan daruri mana yang pertama? Karena daruri yang mana yang pertama yaitu mukrah alih. Dia tidak ta'aluk dengan hukum. Daruri yang kedua adalah sesuatu yang tidak ada kudrah. Sesuatu yang tidak ada kudrah bagi si hamba maka juga tidak ta'aluk dengan hukum. Maka satu-satunya peluang yang bisa dimaksudkan adalah daruri dengan makna yang ketiga, yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh jiwa. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh si hamba. Akan tetapi dia ta'aluk kudrah si hamba, seperti bernafas fil hawa. Hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah, yang jauh dari hukum. Sama dengan sesuatu yang diidrak oleh akal pada perbuatan-perbuatan yang daruri. Sama dengan pada perbuatan-perbuatan yang sangat dibutuhkan oleh si hamba, yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yang sangat dibutuhkan oleh mukallaf. Dan perbuatan tersebut ta'aluk kudrah, memiliki kudrah si hamba untuk mengerjakan dan untuk meninggalkan, maka hukum perbuatan tersebut adalah mubah. Jauh dia ke nyawai tak jauh. Boleh. Au ikhtiarin atau ikhtiarin. Maka bermula hukum yang diputus, yang diidrak ianya akal bihi dengannya hukum pada perbuatan minha daripada yang segala perbuatan-perbuatan yang ikhtiyari. Yang ikhtiyari. Bagi khususnya ikhtiyari. Khususnya ikhtiyari. Dengan sebab khususnya ikhtiyari. Jadi perbuatan-perbuatan ikhtiyari dia memiliki khususiat. Perbuatan-perbuatan ikhtiyari memiliki khususiat. Maknanya ada perbuatan ikhtiyari yang ta'aluk dengan maslahah, ada yang ta'aluk dengan mafsadah. Itulah khususiat. Atau ikhtiyari, bagi khususiat ikhtiyari dengan sebab bahawa mengapa akal dapat mengidrak perbuatan ikhtiyari yang memiliki khususiat dengan bahawa memperdapat ianya akal fihi padanya ikhtiyari
akan maslahah dan akan mafsadah atau akan ternafi keduanya. Jadi akal dapat memperdapat pada perbuatan-perbuatan yang ikhtiari maslahah atau mafsadah atau ternafi keduanya. Maslahah tidak ada, mafsadah tidak ada. Wadah. Akal memperdapat pada perbuatan maslahah sama dengan hukumnya adalah sunat. Akal memperdapat pada meninggalkan terdapat maslahah maka hukumnya adalah makruh. Akal memperdapat mafsadah pada mengerjakannya sama dengan hukumnya adalah mafsadah pada mengerjakannya hukumnya adalah haram. Akal memperdapat mafsadah pada meninggalkannya sama dengan hukumnya adalah wajib. Akal yang menghukumi. Boleh? Akal yang menghukumi. Jadi perbuatan ikhtiari dia ada khususiyat. Mengapa? Karena ada yang maslahah, ada yang mafsadah. Soalan nafas ikhtiarian ai. Pak ai. Soalan ikhtiari yang ai. Pak. Ai, yang betul kan? Yang betul. Yang betul kan ai. Ka, Wateh. Ka. Atau akan ternafi keduanya. Akal dapat mengidrak pada perbuatan ikhtiari terdapat mafsadah. Akal dapat mengidrak pada perbuatan ikhtiari terdapat maslahah. Akal dapat mengidrak. Akal tidak mengidrak apapun. Tidak mengidrak. Maknanya mengidraknya akal akan ternafi keduanya. Maknanya akal mengidrak mafsadah tidak ada, maslahah tidak ada. Wateh. Fal amru qadaihi fihi zahirun. Niscaya maka bermula urusan perkara tunai idraknya akal. Kata tunai idrak, maka bermula urusan idraknya akal fihi padanya sesuatu zahirun itu zahir. Tergantung zahir. Bukan zahir. Karena sesuatu yang diidrak pada akal, yang diidrak oleh akal, sesuatu yang hukum yang diidrak oleh akal pada sesuatu yang zaruri, maka hukumnya adalah ibahah. Hukum yang diidrak oleh akal pada perbuatan ikhtiari yang terdapat maslahah pada mengerjakannya maka hukumnya adalah mubah. Ukur je. Wahwa dan bermula dianya berurusan qadanya akal fihi padanya suatu. Itulah mana yang zahir. Itulah urusan yang idrak akal. Maka wahwa dan bermula dia urusan itu bahawa sungguh daruri, itu dipastikan dengan ibahahnya daruri. Suatu yang diidrak oleh akal pada perbuatan-perbuatan yang daruri maka menghasilkan hukum ibahah. Ketika melihat tanafus fil hawa, itu adalah memang suatu yang sangat dibutuhkan oleh si hamba, oleh si mukallaf, maka hukumnya adalah ibahah. Karena itulah daruri, karena itu adalah daruri, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh si jiwa. Tapi sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa adalah ta'alluq qudrah mukallaf. Berbeda dengan gerakan detak jantung, aliran darah, itu tidak ada hukum mubah. Mengapa? Karena itu bukan kudrah si hamba. Hukum ta'alluq sesuatu yang terdapat kudrah si hamba. Oleh kedipan matanya mubah. Nyom. Baik tu bayang nyom adalah usul Mu'tazilah. Kale, usul Mu'tazilah. Alhamdulillah, itu ben bau panggung ron ceramah. Kale, kedipan mata penting. Kiblu mena baik lek mata selama 5 minit tuan. Anjir. Itulah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh jiwa. Wahwa dan bermula dianya perkara qadanya akal itu bah sungguh zaruri, itu dipastikan dengan bolehnya zaruri. Ibahah, dia adalah sesuatu yang ibahah. Wal ikhtiari dan bermula ikhtiar bagi khususnya ikhtiar. Jadi ikhtiari terdapat khususiyat. Oleh terdapat khususiyat yaitu
ikhtiari terdapat maslahah pada mengerjakan, terdapat maslahah pada meninggalkan, terdapat mafsadah pada mengerjakan, terdapat mafsadah pada meninggalkan, tidak terdapat maslahah dan tidak terdapat mafsadah. Okey. Okey. Itulah dan bersungguh ikhtiari karena bagi khususiyatnya ikhtiari. Khususiyat yaitu adalah mengerjakan terdapat mafsadah pada mengerjakan, terdapat mafsadah pada meninggalkan, terdapat masalah pada mengerjakan, terdapat masalah pada meninggalkan. Itulah khususiyat ikhtiari. Okey. Itu terbagi ia kepada aksam yang 5, kepada hukum yang 5. Jadi perbuatan yang ikhtiari karena dia memiliki khususiyat, maka dia terbagi kepada 5 hukum. Bermula yang pertama itu haram. Contoh dengan 5, badal kepada 5. 5 tersebut adalah haram dan selainnya haram. Haram dan selainnya haram. Mengapa hukum yang terdapat pada perbuatan ikhtiari terbagi kepada 5? Li'anahu tersebut adalah Imam Zakaria ingin menyebutkan wajah hasar. Mengapa perbuatan ikhtiari itu hukumnya terbagi kepada 5? Li'anahu itu adalah wawajhul hasri. Wawajhul hasri. Saya akan ingin mengatakan wawajhul hasri inistamala. Okey. Li'anahu karena bahasungguhnya, pekerjaan, karena bahasungguhnya perbuatan ikhtiari itu jika istimal ia, jika mensyumuli ia, jika mengandung, jika terdapat ia di atas mafsadah oleh perbuatan faharam, maka itu haram. Jadi ketika perbuatan ikhtiari terdapat mafsadah pada mengerjakan perbuatan ikhtiari tersebut faharam, maka konsekuensinya adalah haram. Perbuatan ikhtiari yang menghasilkan mafsadah ketika mengerjakannya, maka hukumnya adalah haram. Wa kadzulmi seperti zalim ketika dikerjakan terdapat mafsadah. Ketika dikerjakan mendapat mafsadah, maka zalim tersebut hukumnya adalah haram. Mengapa? Karena terdapat mafsadah ketika mengerjakannya. Autarku atau oleh tinggalnya. Atap kepada fi'alahu. Jika mensyumuli di atas mafsadah oleh tinggal, maknanya ketika ditinggalkan akan menghasilkan mafsadah. Okey, ketika ditinggalkan akan menghasilkan mafsadah. Yang haram mana? Haram ketika dikerjakan hasil mafsadah. Ya, ketika ditinggalkan hasil mafsadah. Au tarkuhu fa wajibun. Maka itu wajib. Sama dengan sesuatu yang dihukum oleh akal. Ketika ditinggalkan akan menghasilkan mafsadah, maka perbuatan tersebut hukumnya adalah wajib. Kal adli seperti adil. Ketika ditinggalkan adil maka akan menghasilkan mafsadah. Sama dengan adil hukumnya adalah wajib. Wajib. Wa illa dan jika tidak, maknanya jika tidak mensyumuli di atas mafsadah. Wajib. Jika tidak mensyumuli di atas mafsadah. Jika tidak mensyumuli di atas mafsadah. Fa in istamala ala maslahah, maka jika mensyumuli di atas masalah oleh mengerjakannya ikhtiari. Jadi ketika mengerjakan ikhtiari akan menghasilkan maslahah, akan menghasilkan masalah. Fa mandubun, niscaya maka itu mandub kal ihsan, seperti berbuat baik. Autarku atau oleh tinggalnya ikhtiari akan menghasilkan masalah ketika perbuatan ikhtiari tersebut ditinggalkan. Fa makruhun, niscaya maka itu makruh. Oke. Fa illam yastamil, dia adalah perbuatan ikhtiari. Perbuatan ikhtiari. Fa illam yastamil ala mafsadatin wala maslahatin fa mubahun, maka jika tidak mensyumuli ianya ikhtiari di atas mafsadah dan tidak maslahah fa mubahun, maka hukumnya adalah mubah. Sama dengan mubah adalah yaitu perbuatan ikhtiari yang tidak menghasilkan mafsadah dan tidak menghasilkan maslahah dan sesuatu perbuatan yang daruri. Oke. Karena yang pertama adalah mubah, itu perbuatan daruri. Perbuatan ikhtiari juga ada yang mubah. Sama dengan mubah
ada yang hasil daripada perbuatan daruri, ada pula yang hasil daripada perbuatan ikhtiari yang tidak takluk dengan masalah dan mafsadah. Okey? 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 Contoh kalau langit, hanam bupu kalau langit. Kalau cicak. Itu adalah tidak takluk masalah dan mafsadah. Contoh. Okey? Maka itu hukumnya adalah mubah. Okey? Fa illam yaqdil aqlu fi syai'in minha li khususihi. Maka jika tidak menunai oleh akal pada sesuatu minha daripadanya af'al bagi khususnya ikhtiari. Akal tidak menunai. Akal tidak menidrak kepada hasil maslahah, kepada hasil mafsadah, dan akal juga tidak menidrak kepada tidak hasil maslahah dan tidak hasil mafsadah. Boleh? Akal bian dengan bahawa tidak menidrak ianya akal fihi padanya sesuatu syai'an akan sesuatu daripada barang-barang yang telah lalu ianya barang, yaitu barang-barang yang telah lalu, yaitu maslahah, mafsadah, ternafi keduanya. Sama dengan mamarah tersebut adalah ada 5 surah. Ada 5 surah. Yang pertama, surah yang pertama, hasil maslahah pada mengerjakan, hasil maslahah pada meninggalkan, hasil mafsadah pada mengerjakan, hasil mafsadah pada meninggalkan. Tidak diidrak hasil masladah, tidak diidrak tidak hasil maslahah dan tidak hasil mafsadah. Sama dengan wa in lam yamdi aqlu fi syai'in minha li khususihi bi lam yudrik fihi syai'an mimma marra. Akal tidak memperdapat adanya maslahah, tidak memperdapat adanya mafsadah, dan tidak memperdapat tidak adanya maslahah dan tidak adanya mafsadah. Boleh? Boleh? Mungkin yang geleh aja no. Yang geleh buang aja. Akal tidak memperdapat adanya maslahah, tidak memperdapat adanya mafsadah, tidak memperdapat tidak adanya masalah, dan tidak memperdapat tidak adanya mafsadah. Boleh? Keban. Kopi. Kah. Ini lagi surah haji. Lagi surah lauku. Tasdaq adalah hukum dan lauku. Boleh? Ya. Hukum adalah idrak, hukum nisbah, idrak tiada hukum. Kali itu adalah tasdaq. Sama dengan tasawur, tidak terdapat idrak hukum nisbah dan tidak terdapat idrak hukum nisbah. Mana? Tasawur adalah idrak yang tidak terdapat hukum nisbah dan idrak yang tidak terdapat tidak hukum nisbah. Mana? Ya. Nanti yang itu surah. Salah? Asyhadu an la fa illam yaqdi aqlu fi syai'in minha li khususi bi an lam yudrik fihi syai'an mimma mara ka aklil fakihah, seperti makan buah-buahan, makan buah apel, makan burger. Faktulifa, niscaya makan diikhtilafkan pada putusnya akal fihi padanya sesuatu li umumi karena umum dalilnya karena umum dalilnya suatu ala muta'ala kepada ikhtilaf ala salah satu aqwal. Jadi terjadi ikhtilaf kepada 3 pendapat. Boleh? Ahadua anahu maktur. Bermula salah satunya 3 itu sungguhnya syek perbuatan itu maktur, hukumnya haram. Mengapa? Li'annal fi'ala, karena sungguh perbuatan itu tasarrufun
mempergunakan fi milkillahi ta'ala, mempergunakan pada milik Allah Ta'ala dengan tiada izinnya Allah, tanpa izin Allah. Kenapa tidak ada izin? Karena baru Allah izinkan ketika adanya manfaat. Karena pada perbuatan tersebut tidak diidrak adanya manfaat sama dengan tidak diizinkan oleh Allah. Karena Allah hanya mengizinkan pada suatu yang terdapat manfaat, terdapat masalah. Perbuatan tersebut tidak diketahui adanya masalah sama dengan tidak diizinkan. Boleh? Jadi udah sesuatu yang manfaat berarti ada izin berarti. Sesuatu yang manfaat izin. Hana manfaat hana izin. Bukan sesuatu yang manfaat. Berarti ada izin. Hana izin. Berarti lagi nonton main game kan? Nyonya dia ada beberapa usul Mu'tazilah dia. Kalian naga? Kak. Karena bermula alam kulluhu tiap-tiapnya alam milkun lahu, itu milik bagi Allah. Jadi tidak terdapat mafsadah, tidak terdapat masalah, maka tidak ada manfaat, tidak ada izin. Jika ada manfaat sama dengan boleh. Jika tidak terdapat manfaat, tidak ada izin. Boleh. Wastaniyah, dan bermula yang keduanya tiga, basungguhnya perbuatan mubah, itu mubah. Ngapa? Lianna Allah Ta'ala khalaqal abda wa ma yantafi'u bi. Dan karena sungguh Allah Ta'ala itu menciptanya Allah akan barang, akan hamba dan akan barang-barang yang bermanfaat. Ianya barang bihi dengannya si hamba. Jadi Allah menciptakan hamba dan menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat dengan si hamba. Falau lam yubah lahu, niscaya maka jikalau tidak dibolehkan akannya perbuatan barang lahu baginya si hamba, karena khalquhuma absan, niscaya adalah penciptaan keduanya itu sia-sia, artinya sunyi daripada hikmah. Itulah adalah alasan. Boleh? Jelas? Karena diciptakan untuk diambil manfaat. Ketika diciptakan tidak dapat diambil manfaat, ya sia-sia. Oke. Salis bermula yang ketiganya, itu wakaf. Wakaf tawakuf. Saya mengangkat tangan, tidak berbicara, tidak berkomentar apapun. Coba berapa Ron? Eluhana, agak baru Ron. La yudra. Artinya tidak diketahui, la yudra, tidak diketahui bahwa sungguhnya perbuatan itu makruh atau mubah. Tidak diketahui apakah itu mubah atau itu haram. Oke. Ma'anau beserta bahwa sungguhnya perbuatan itu tidak sunyinya perbuatan daripada yang sadar daripada keduanya. Tapi dia meyakini bahwa memang ada salah satu. Kalau bukan mubah pasti haram, kalau bukan haram pasti mubah. Mam baru iban, ilu hana jauh, hana komentar badung. Hana jawaban. Oke. Bujaro, angkat tangan, lepas tangan. Imma manakala mamnu minhu, manakala ditegahkan minhu daripadanya perbuatan fa mahturun, maka itu diharamkan, atau tidak ditegahkan fa mubahun, maka itu mubah. Pasti ada di antara keduanya. Jika bukan mubah, maka sudah pasti haram. Boleh? Akan tetapi saya tidak memberi jawaban. Padalika, ada bermula demikian tawakuf itu sabit karena bertentangan dua dalil keduanya. Karena tak bertentangan dalil haram dan dalil mubah. Wakan ulima, dan sungguh dimaklumkan dengan batal tiga pendapat tersebut batal. Bima daripada barang yang telah lalu yang barang daripada firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma kunna bimu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Karena ayat tersebut menyatakan nafinya ikab mendalilah kepada nafinya hukum sebelum biasa. Kasih mana? Kasih. Kau naik. Nah, anak kah? Engkau fikiri nah anak. Wallahu a'lam.